Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Reskina Asidora dengan NIM A25125300964 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal. Nah, pada soal yang pertama, tulislah persamaan termokimia reaksi pembentukan karbon dioksida jika diketahui bahwa pada pembakaran sempurna 0,2 gram karbon dibebaskan 6,65 kJ dan air sama dengan 12. Untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama kita tuliskan data yang diketahui, di mana data yang diketahui yang pertama massa karbon sebesar 0,2 gram, sedangkan kalori yang dilepaskan oleh atom Q itu sama dengan minus 6,65 kJ. Kemudian untuk air EC itu sama dengan 12. Nah, di sini langkah yang kedua kita akan tentukan untuk delta H, di mana delta H untuk 0,2 per 12 mol itu sama dengan minus 6,65 kJ. Nah, kemudian maka dapat kita buat untuk reaksi pembentukan persamaan CO2 sama dengan C ditambah O2 menghasilkan CO2 dengan delta H minus 6,65 kJ. Soal selanjutnya, tentukan delta H untuk reaksi S ditambah O2 menghasilkan SO2 dan gambarkan diagram siklusnya. Nah, untuk cara mengerjakannya, seperti kita ketahui datanya S ditambah 3 per 2 O2 menghasilkan SO3 dan 2 SO2 ditambah O2 menghasilkan 2 SO3. Nah, setelah itu kita patokan di reaksi yang ditanyakan delta H-nya. S ditambah O2 menghasilkan SO2 gas. Nah, bagaimana ketika kita menjumlahkan nanti kedua reaksi ini yang sudah diketahui, maka reaksinya akan sama dengan yang di atas. Nah, data yang pertama kita harus lihat dulu patokan-patokannya. Pada yang pertama, SO3 di sebelah kanan, kemudian juga S-nya di sebelah kiri. Nah, O-nya juga di sebelah kiri, maka reaksinya itu kita tuliskan tetap. Nah, lanjut di reaksi kedua, kita lihat untuk reaksi kedua kan 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, ternyata di sini 2SO3-nya itu di sebelah kanan, sedangkan yang di sebelah kiri itu 2SO3, maka reaksinya dibalik. Nah, karena dibalik, kemudian kita lihat di sini koefisiennya 1,1. Yang paling atas itu S ditambah O2 menghasilkan SO2 koefisiennya 1. Nah, lanjut. Karena koefisiennya 1, maka reaksi yang di 2SO2 dibagi 2 supaya hasilnya tetap 1. Maka tuliskan ketika dibalik, ingat delta H juga ikut dibalik. Jadi reaksi dibalik, delta H-nya juga dibalik. Maka akan jadi delta H-nya positif 198,2. Kemudian kan dibagi 2, jadi hasilnya 99,1. Nah, setelah itu kita jumlahkan untuk reaksi-reaksi berikut. Tuliskan reaksi tadi. S ditambah 3 per 2 O2 menghasilkan SO2. Kemudian lanjut, SO3 menghasilkan SO2 ditambah O2. Karena tadi dibalik, karena 2 SO3 dibalik sebelah kanan, maka kita balik di sebelah kiri. Lanjut, tinggal dieliminasikan untuk reaksinya. Nah, setelah kita eliminasi, kita tinggal tuliskan reaksi sisanya. S tambah O2 menghasilkan SO2. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan delta H-nya. Kemudian, untuk membuat diagram siklusnya, maka kita akan buatkan untuk diagram siklusnya, kita tuliskan untuk reaksinya S ditambah 3 per 2 O2 itu, garis panahnya, kemudian SO2 ditambah 1/2 O2, dan hasil paling bawahnya itu SO3. Nah, ditentukan masing-masing delta H-nya. Nah, di sini kan untuk delta H S ditambah 3 per 2 O2, delta H-nya kan minus 395,2 kJ.
maka delta H1-nya minus 395,2 kJ. Kemudian lanjut delta H2-nya. Di delta H2-nya kan SO2 1/2 O2, maka tuliskan hasilnya delta H2 sama dengan minus 296,1 kJ. Nah, hasil jumlahnya tadi. Lanjut, kemudian ada SO2 ditambah 1/2 menghasilkan SO3. Maka, tuliskan juga delta H3-nya 99,1 kJ sesuai dengan reaksi di atas. Nah, untuk soal yang ketiga, setarakanlah reaksi-reaksi redoks berikut dengan menggunakan reaksi setengah reaksi. Nah, persamaan reaksi yang akan disetarakan itu MnO4- ditambah H2S ditambah H+ menghasilkan Mn2+ ditambah S ditambah H2O. Nah, langkah pertama menentukan bilangan oksidasi. Pertama, kita tentukan bilangan oksidasi unsur yang mengalami perubahan. Pada ion MnO4-, bilangan oksidasi Mn adalah +7, sedangkan pada Mn2+, bilangan oksidasi Mn adalah +2. Karena bilangan oksidasi turun dari +7 menjadi +2, maka Mn mengalami reduksi. Nah, selanjutnya pada H2S, bilangan oksidasi S adalah -2. Pada S, bilangan oksidasi S adalah 0. Karena bilangan oksidasi naik dari -2 menjadi 0, maka S mengalami oksidasi. Kemudian langkah yang kedua membuat reaksi oksidasi. Nah, tuliskan reaksi yang mengalami oksidasi. H2S menghasilkan S. Kemudian, setarakan atom H dengan menambahkan ion H+. Nah, jadi H2S menghasilkan S ditambah 2H+. Nah, selanjutnya, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Pada muatan kiri adalah 0, muatan kanan adalah +2, maka tambahkan 2 elektron di sebelah kanan. Jadi, H2S menghasilkan S ditambah 2H+ ditambah 2 emin. Ini adalah setengah reaksi oksidasi. Nah, langkah yang ketiga membuat reaksi reduksi. Tuliskan reaksi reduksi MnO4- menghasilkan Mn2+. Karena terdapat 4 atom oksigen di sebelah kiri, tambahkan 4 molekul air di sebelah kanan. MnO4- menghasilkan Mn2+ ditambah 4H2O. Sekarang, terdapat 8 atom H di sebelah kanan, maka tambahkan 8H+ di sebelah kiri. Jadi, MnO4- ditambah 8H+ menghasilkan Mn2+ ditambah 4H2O. Nah, selanjutnya setarakan muatan. Muatan kiri adalah +7, muatan kanan adalah +2. Nah, agar sama, tambahkan 5 elektron di sebelah kiri, jadi MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 emin menghasilkan Mn2+ ditambah 4H2O. Ini adalah setengah reaksi reduksi. Kemudian langkah yang keempat, menyamakan jumlah elektron. Nah, pada reaksi oksidasi terdapat 2 elektron. Kemudian pada reaksi reduksi terdapat 5 elektron. Nah, dari 2 dan 5 adalah 10, maka reaksi oksidasi dikali 5, 5H2S menghasilkan 5S ditambah 10H+ ditambah 10 emin. Nah, reaksi reduksi itu dikali 2. Nah, 2 MnO4- ditambah 16H+ ditambah 10 emin menghasilkan 2 Mn2+ ditambah 8H2O. Nah, langkah yang kelima, menjumlahkan kedua reaksi. Nah, gabungkan kedua persamaan itu, jadi 5H2S ditambah 2 MnO4- ditambah 16H+ ditambah 10 emin menghasilkan 5S ditambah 10H+ ditambah 10 emin ditambah 2 Mn2+ ditambah 8H2O. Nah, elektron di kedua row saling menghilangkan, kemudian sederhanakan ion H+. Nah, jadi 16H+ dikurang 10H+ sama dengan 6H+, sehingga diperoleh 5H2S ditambah 2 MnO4-
ditambah 6H plus menghasilkan 5S ditambah 2Mn2 plus ditambah 8H2O. Nah, kita cek kembali. Mn sama dengan 2 di kiri dan 2 di kanan. Nah, S 5 di kiri dan 5 di kanan. Nah, O 8 di kiri dan 8 di kanan. Nah, H di kiri dan 16 di kanannya. Jadi semua atom sudah setara. Nah, jadi persamaan reaksi reduksi yang telah setara adalah 2MnO4- ditambah 5H2S ditambah 6H plus menghasilkan 2Mn2 plus ditambah 5S ditambah 8H2O. Nah, untuk soal yang terakhir dalam industri, klorin dibuat dengan elektrolisis larutan NaCl jenuh. Apabila digunakan arus 1000 ampere, berapa jam diperlukan untuk memperoleh 1 kilo klorin atau Cl sama dengan 35,5. Untuk mengerjakannya, langkah pertama kita tuliskan data-data yang sudah diketahui. Yang pertama, I atau arus listrik sama dengan 1000 ampere. Kemudian, untuk berat Cl sama dengan 1 kg. Nah, 1 kg ini kita konversikan ke gram sehingga hasilnya 1000 gram. Kemudian RCl itu sama dengan 35,5. Kemudian untuk massa relatif Cl2 sama dengan 2 kali AR dari Cl 35,5, maka hasilnya 71 gram per mol. Nah, yang ditanyakan adalah T sama dengan berapa. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu untuk A reaksi. Reaksinya yaitu 2Cl2 2Cl- aqueous menghasilkan Cl2 gas. Nah, ditambah 2 elektron min. Nah, kemudian kita mencari untuk koefisien elektronnya atau elektronnya yang akan dicari, yaitu E sama dengan Mr per N. Kemudian kita masukkan nilainya, 71 dibagi 2 sama dengan 35,5. Kemudian kita hitung untuk W atau beratnya sama dengan, nah di sini ini dimasukkan dulu rumusnya. W sama dengan E dikali I ditambah W sama dengan E dikali I dikali T dibagi dengan 96.500, maka kita substitusikan nilainya. Nah, karena yang ditanyakan adalah T, maka dibuat untuk persamaannya yaitu T sama dengan W dikali 96.500 dibagi E dikali I. Maka tinggal disubstitusikan untuk nilainya. 1000 dikali 96.500 dibagi 35,5 dikali 1000. Kemudian dijumlahkan hasilnya ketemu 965 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 355 dikali 10 pangkat min 1 dikali 1 kali 10 pangkat 3. Kita ubah ke notasi ilmiahnya agar mudah dalam menghitung nilainya. Nah, sehingga hasilnya 965 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 355 kali 10 min 2 berarti hasilnya yaitu 2,7183 kali 10 pangkat 3. Kemudian kita ubah menjadi 2,718,3 detik. Nah, karena T kita ubah menjadi satuan jam, maka dimasukkan 2.718,3 dibagi dengan 3.606 detik, hasilnya adalah 0,775 jam. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.